Welcome to the story. Cerita lucu Abu Nawas tetap bisa garap ladang di rumahnya meski jadi tahanan. Abu Nawas melakukan keteledoran yang tidak bisa ditoleransi pihak kerajaan. Ia pun jadi buronan baginda raja. Raja lalu memerintahkan pasukannya menangkap Abu Nawas di rumahnya. Tibalah prajurit istana di rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas dan istrinya sedang mencangkul di ladang yang akan ditanami kentang. Baru mencangkul beberapa meter saja, tanpa ampun para prajurit menggelandang Abu Nawas ke penjara istana. Ia sedih karena ladangnya belum selesai dicangkul. Ditambah sang istri tidak mungkin kuat mencangkul sendirian. Di dalam penjara, Abu Nawas berpikir keras agar istrinya tetap bisa menanam kentang. Kalau tidak, musim tumbuhnya kentang akan berlalu begitu saja. Ia memanggil seorang penjaga penjara. "Wahai penjaga, saya ingin menulis surat rahasia untuk istriku di rumah tentang sesuatu yang sangat penting," kata Abu Nawas yang menyampaikan bahwa suratnya itu tidak boleh dibaca oleh siapapun. Si penjaga penjara tersebut langsung melaporkan keinginan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda Raja menyetujuinya. Penjaga penjara langsung mengambilkan kertas dan pena untuk Abu Nawas. Abu Nawas menulis dalam suratnya, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali mengali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja Baginda Raja penasaran, lalu membaca surat rahasia Abu Nawas untuk istrinya. Setelah mengetahui isi surat tersebut, Raja mengirim banyak prajurit untuk menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas pun kaget. Prajurit kerajaan ramai-ramai menggali ladangnya. Pekerjaan yang selama ini diharapkannya agar bisa menanam kentang. Abu Nawas kembali menyurati istrinya, "Istriku, sekarang engkau bisa menanam kentang tanpa harus menggali tanah." Wallahu a'lam. Cerita lucu Abu Nawas sembuhkan sakit susah tidur raja pakai cerita semut. Abu Nawas bisa menyembuhkan sakit susah tidur Baginda Raja pakai cerita semut. Berawal dari raja menderita susah tidur. Ketika malam ia terlihat sangat gelisah. Badannya terasa lelah, tapi tidak bisa tidur, padahal sudah berusaha memejamkan mata. Baginda Raja mencoba beberapa menit tiduran, tidak membuka mata, tapi hasilnya tetap tak bisa terlelap. Sampai pada pertengahan malam, Baginda Raja masih saja belum bisa terlelap. Ia lalu memanggil salah seorang pengawal istana. "Hai pengawal, umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa bisa membuat saya tertidur akan diberi hadiah 10 kantong uang emas," kata Baginda Raja. Pegawai istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Maka disebarlah seluruh pasukan ke setiap pelosok desa untuk menghubungkan sayembara tersebut. Kemudian datanglah 2 peserta yang berminat mengikuti sayembara. Setelah diizinkan pengawal, mereka berdua masuk ke kamar raja secara bergantian. Peserta pertama masuk kamar pribadi raja. Ia duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pengawal. Peserta pertama memulai ceritanya.
Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Salabah. Kelakuan kurang ajarnya membuat hati kedua orang tuanya terluka. Namun menjelang wafatnya, Salabah pun bertaubat. Di saat sakratul mautnya, Salabah tidak kunjung meninggal hingga berbulan-bulan. Doa Rasulullah pun tidak dikabulkan, kecuali kesalahannya dulu dimaafkan oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita itu habis, raja malah makin sulit tidur karena asyik menyimaknya. Peserta pertama pun dianggap gagal dan disuruh pulang ke rumah. Sekarang giliran peserta kedua masuk kamar raja. Peserta kedua duduk bersilang di kursi yang sudah disediakan oleh pengawal istana. Dengan percaya diri, ia pun mulai bercerita. Begitu cantik ceritanya Ratu Bilqis membuat siapapun kepincut, termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Ratu Bilqis digosipkan mempunyai kutil di betis sebelah kirinya lebih. Sulaiman ingin membuktikan kebenaran gosip tersebut. Beliau kemudian mengundang Raja Bilqis untuk datang ke istananya. Dikarenakan penasaran dengan kelanjutan ceritanya, Raja malah dibuat menjadi susah tidur. Peserta kedua dianggap gagal dan ia dipersilahkan pulang ke rumahnya. "Salam hormat Baginda Raja," ujar Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas duduk di sebelah Baginda Raja yang sedang rebahan di tempat tidurnya. Setelah dipersilakan, Abu Nawas mulai bercerita. Dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan yang sedang tidur. Lalu keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk, kemudian keluar lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, dan keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk, keluar. Begitulah seterusnya. Baginda Raja pun kesal mendengar cerita Abu Nawas. Ia merasa jenuh dan sama sekali tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Sehingga Raja memiringkan tubuh membelakangi Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas terus saja melanjutkan ceritanya. Akibat cerita yang menjenuhkan itu, Raja pun mulai menguap beberapa kali. Perlahan Raja mulai menutup kedua mata dan akhirnya bisa tidur. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali dipanggil ke istana untuk menghadap Raja. "Hei Abu Nawas, ceritamu itu memang sangat aneh. Akan tetapi kamu telah berhasil membuat aku tertidur. Silahkan Abu Nawas, kamu ambil hadiah yang sudah saya janjikan," ujar Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia, hamba ikut bahagia karena Paduka tadi malam bisa tidur dengan begitu nyenyak." Akhirnya Abu Nawas pulang membawa hadiah dari Baginda Raja. Wallahu a'lam.